Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Satu suara berjuta telinga untuk semua sobat LPPL Suara Nusantara. Salam dari kami, LPPL 3M Radio, Maluku Makin Maju. Saya, Semi Kuae, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, dengan ini mengajak insan LPPL Radio dan Televisi Indonesia untuk berkembang menuju konvergensi digital. Mengajak juga semua masyarakat Indonesia untuk perbaharui berita dari seluruh Indonesia melalui Suara Nusantara yang disiarkan langsung dari anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Terima kasih juga untuk Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia yang telah memberikan kesempatan buat LPPL 3M Radio Maluku memproduksi dan sekaligus menyiarkan berita Suara Nusantara edisi ke-118 langsung dari Maluku dengan tema Nusantaraku. Semoga menginspirasi LPPL Radio dan Televisi baik milik pemerintah maupun swasta yang ada di negeri kita tercinta ini. Harapan saya untuk LPPL Radio dan TV Indonesia tetap maju terus dan dapat menjadi yang terdepan dalam menyiarkan berita untuk Nusantara tercinta kita ini. Salam saya dari bumi Raja-Raja Maluku. Sukses para ketong semua. Tabea, wassalamualaikum, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai basudara semua, kami dari LPPL Radio 3M Maluku Makin Maju, satu karya sejuta rasa. Siap untuk menyiarkan berita Suara Nusantara edisi ke-118 bersama saya, reporter Viani dan reporter Gisbert. Halo basudara, apa kabar? Kami berharap basudara semua dalam keadaan sehat. Oh iya Viani, mungkin sekalian juga Viani bisa menjelaskan sekarang kita berada di mana untuk diketahui oleh para pemirsa. Baik Kak Gis. Basudara, saat ini kita sedang berada di Benteng Amsterdam, benteng peninggalan Belanda yang berlokasi di perbatasan antara negeri Hilla dan negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng Amsterdam adalah bangunan kedua yang didirikan oleh Belanda setelah Kasteel Van Veer di negeri Said hancur. Benteng Amsterdam merupakan salah satu bangunan tua yang berusia ratusan tahun dan merupakan bagian dari sejarah penguasaan VOC di Ambon, Maluku. Basudara, dari negeri Hilla, Maluku, kami hadir menjumpai Anda melalui program Suara Nusantara, produksi Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Sejumlah berita Nusantara teraktual dan terpercaya akan kami sampaikan untuk Anda dari anggota Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia. Inilah Suara Nusantara edisi 118 selengkapnya. Informasi pertama berasal dari LPPL Radio Suara Muara Enim. Berita terkait pejabat Bupati Muara Enim melaksanakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Satria Pertiwi. Dilaporkan langsung oleh reporter Andre Taulana. LPPL Resiak 92 FM Provinsi Riau. Berita terkait Badan Operasi bersama Pertamina Hulu menyerahkan sebanyak 2.500 alat rapid test antigen yang diperuntukkan sebagai percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak. Bantuan alat rapid test antigen ini diterima langsung oleh Bupati Siak. Dilaporkan langsung oleh reporter Ridwan. Selanjutnya dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Berita terkait kisah mistis otajin yang berada tidak jauh dari Pantai Minanga di Kecamatan Antigola.
Kabupaten Gorontalo Utara yang diminta jadi paket wisata pantai. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai 2 lokasi ini harus ditata dan terintegrasi untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Dilaporkan langsung oleh reporter Mila Atkiki. PJ Bupati Muara Enim melaksanakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Ksatria Pertiwi sebagai bentuk penghormatan atas tanda jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun dengan mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Selasa dini hari tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar bersama Porkopimda dan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Ksatria Pertiwi, Komplek Rumah Tumbuh Muara Enim, di mana Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Infantri Erwin Iswari, bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, suasana pun langsung hening seketika. Semua penerangan dipadamkan, kemudian obor dan lilin dinyalakan oleh anggota pramuka yang menjadikan suasana semakin hikmat. Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, kemudian dilanjutkan pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci oleh inspektur upacara. Setelah itu, mengheningkan cipta dan ditutup dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Kegiatan apel ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Usai acara apel kehormatan, reporter Andre Tolana dari Radio Kominfo Muara Enim berkesempatan mewawancarai penjabat Bupati Muara Enim yang akrab disapa HNU, di mana beliau menyampaikan bahwasannya pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus 2021 tahun ini akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh kita semua. Pada peringatan tahun ini juga akan menjadi momentum yang paling diingat oleh kita semua karena kita melaksanakan HUT kemerdekaan di tengah cobaan pandemi COVID-19. Dalam acara ini juga dihadiri para staf ahli, asisten, para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Muara Enim, unsur TNI Polri, para ASN dan juga pelajar. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Penyerahan bantuan alat rapid test antigen tersebut dilakukan di Posko Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Siak Area Mespemda. Badan Operasi Bersama Pertamina Hulu menyerahkan bantuan sebanyak 2.500 alat rapid test antigen sebagai upaya percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak. Bantuan ini diterima langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Ridwan, selaku General Manager BOB PT BSP Pertamina Hulu mengatakan, dari 2.500 alat rapid test antigen ini, 250 diantaranya merupakan bantuan dari mitra kerja BOB PT BSP Pertamina Hulu yang ikut peduli dengan penanggulangan COVID-19 di kabupaten. Hari ini kami menyerahkan tes antigen 2.000 pieces dari BOB, 250 dari mitra kerja. Salah satu bentuk kepedulian kami terhadap mendukung pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka memutus penyebaran virus Corona 19. Menanggapi pemberian bantuan, Bupati Siak Alfedri dalam kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasihnya atas berbagai bantuan yang telah diberikan oleh BOB PT BSP Pertamina Hulu dalam rangka ikut mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Siak, terutama dalam upaya menekan penurunan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 agar Kabupaten Siak bisa segera keluar dari kondisi PPKM level 4 yang ditetapkan oleh Mendagri RI pada 10 Agustus lalu. Ya, alhamdulillah hari ini kita menerima bantuan dari BOB PT BSP PHI dalam bentuk antigen ya. Alat tes antigen sebanyak 2.500. Tadi disampaikan oleh Pak GM BOB ya, 2.000 dari BOB dan 250 dari mitra kerja. Dan insya Allah akan menyusul 250 lagi. Ya, sebelumnya sudah dibantu masker. Tentu ini adalah dalam rangka kita Kabupaten Siak sekarang masuk ke level 4 PPKM level 4 penularan COVID-19. Ya, karena tingkat kematian
juga melebihi tingkat kematian nasional 3,3, kemudian juga tingkat kesembuhan di bawah tingkat kesembuhan nasional. Nah, kemudian tentu dari rumah sakit kita waktu itu tanggal 10 Agustus waktu ditetapkan Inmendagri nomor 31 itu kan di atas 70%, tapi sekarang alhamdulillah sudah turun. Nah, kemudian positivity rate kita 25% waktu itu. Ya, standarnya memang 5%. Dan sebab itu kita akan melakukan testing kepada masyarakat sesuai dengan Inmendagri 31 itu satu hari 7.400. Seluruh bantuan alat rapid test antigen ini akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dipergunakan dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak dengan melakukan pengecekan secara langsung ke masyarakat. Hadir dalam serah terima bantuan alat rapid test antigen ini Asisten 2 Setda Kabupaten Siak Henrisan, Kepala BPBD Siak Safrizal, Kepala Dinas Kesehatan Tony Chandra, dan Kepala Dinas Sosial Wan Idris. Dari LPPL Radio RPK Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Kisah mistis Otajin yang berada tidak jauh dari pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, diminta jadi paket wisata pantai. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai dua lokasi ini harus ditata dan terintegrasi untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Rusli menilai situs Otajin layak dijual karena memiliki kisah mistis dengan keunikan batu alam yang tidak ditemui di daerah lain. Di sini ada sejarah, namanya Otajin. Ini biasanya desa Otajin. Kalau bahasa Atinggola Otajin. Itu kalau pagi nanti Pak Kabinda, Pak Bodi bisa jalan-jalan pagi, kita lihat ada batu besar di situ. Itu menurut cerita Pak Bupati ya. Ada kamar-kamar di dalam. Para leluhur yang mendiami dan menjaga negeri ini. Otajin berasal dari bahasa Gorontalo Otalojin yang berarti benteng istana jin. Otajin berbentuk gua dari bebatuan stalaktit yang runcing dan berlubang lancip. Pohon beringin raksasa tumbuh di antara bebatuan menambah kesan angker situs Otajin. Masyarakat meyakini tempat itu angker. Di dalam gua yang sempit terdapat batu yang mirip singgasana yang diyakini warga sebagai tempat duduk Raja Jin. Ada 3 opsi yang diajukan Gubernur Rusli untuk pengelolaan destinasi wisata itu. Pertama, dikelola bersama antara Pemkab dan Pemprov, alternatif lainnya dikelola oleh swasta murni, dan terakhir oleh BUMDes dengan melibatkan warga sekitar. Informasinya sangat bermanfaat sekali ya Kak Gis. Benar Viani, dan memang kita membutuhkan informasi yang akurat seperti ini Viani. Viani kok cantik sekali hari ini. Viani menggunakan baju apa? Terima kasih Kak Gis. Kak Gis juga ganteng banget hari ini. Ya, Basudara, saat ini Beta dengan Kak Gis sementara mengenakan pakaian adat Maluku. Kalau yang Beta gunakan saat ini adalah kabaya dansa atau nona rok. Kalau kostum Kak Gis sendiri, kira-kira baju apa nih Kak? Kalau yang Beta pakai, namanya baniang nih Viani. Biasanya baniang putih dan kabaya dansa ini digunakan pada waktu pesta rakyat di Maluku. Kak Gis, sebelum kita membahas lanjut tentang keindahan yang ada di Maluku, mari sama-sama kita simak ini dia informasi selanjutnya. Informasi berikut berasal dari LPPL Radio 3M Maluku. Berita terkait Kejaksaan Tinggi Maluku mengunjungi Pondok Pesantren Islam Sufa Hizbullah di Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 20 Agustus 2021. Dilaporkan langsung oleh reporter Viani Kuai.
LPPL Radio BKM Oku Timur. Berita terkait aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Oku Timur siap ikut berkontribusi dalam kemajuan masyarakat. Dilaporkan langsung oleh reporter Sri Agustati. Ya, selanjutnya dari TV Tabalong, berita terkait pendapatan dan belanja di APBD Perubahan Tabalong meningkat. Dilaporkan langsung oleh reporter Alvin Syahrin. Kejaksaan Tinggi Maluku mengunjungi Pondok Pesantren Islam Sufa Hizbullah di Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 20 Agustus 2021. Adapun kunjungan yang dilakukan dikarenakan Kajati Maluku Undang Mugopal yang saat itu menjabat sebagai Wakajati sempat bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dan mengunjungi pesantren tersebut. Dalam wawancaranya, Mugopal menyampaikan bahwa pesantren Sufa Hizbullah ini perlu didukung dengan sarana prasarana yang layak karena saat ini sudah tidak memadai lagi. Pada kesempatan tersebut juga pihaknya memberikan 100 paket sembako kepada Ustadz Komar yang mengelola pesantren tersebut dan diharapkan bantuan yang diberikan bisa bermanfaat. Saya juga sampaikan bahwa kedatangan hari ini adalah dalam rangka kegiatan Kejaksaan Tinggi Maluku, program vaksinasi dan juga pembagian sembako. Kita ketahui situasi pandemi ini kan melanda seluruh Nusantara, juga di wilayah kita. Kita harus saling membantu lah kesulitan dari masyarakat. Jadi walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Nanti dari sini kita melanjutkan ke tempat lain juga. Nah, hari ini mungkin kita akan bantu sembako untuk Pak Ustadz beserta jajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Berapa banyak? Ini juga kegiatannya tidak sifatnya insidentil, mungkin nanti rutin akan kita laksanakan di berbagai tempat. Mungkin sekarang saya ke pesantren, nanti suatu hari nanti akan saya datang juga ke tempat-tempat di tempat ibadah lain. Cuma nanti saya tempatnya di mana saya belum dapat laporan dari staff saya. Di tempat yang sama juga Ustadz Komar, pengelola pesantren, menjelaskan bahwa ada 20 tenaga pengajar dan 250 siswa, baik dari jenjang sanawiyah sampai dengan alawiyah, di mana ada juga yang yatim dan kurang mampu. Alumni dari pesantren tersebut pun ada yang sudah menjadi TNI dan Polri dan PNS, hingga ada yang ke Sudan. Dan ia berharap nantinya ada bantuan untuk mendukung sarana prasarana yang menunjang bagi pendidikan di pesantren tersebut. Saya kira ini pendidikan anak bangsa juga yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, di Pulau Ambon. Tentu kami berharap pemerintah ini juga melihat bagaimana kondisi pesantren kita, karena memang alumni-alumni kita yang notabene adalah putra-putra Ambon sudah banyak yang berada dalam pemerintahan, ya. Sudah ada di tentara, polisi, guru, sampai ke Seram sana juga sudah ada. Kemudian juga tentu karena ini agama, kami juga menelurkan anak-anak yang memang bisa pesta agama, termasuk salah satunya ada alumni yang di imam di Israel. Jadi harapan dari pemerintah itu ada perhatian terhadap kita, baik di sarana ataupun kesejahteraan para guru di sini. Selamat pagi sahabat dan pemirsa BKM, dan saat ini saya berada di ruang audiensi Wakil Bupati Oku Timur Bapak Haji Adi Nugraha Purnayuda SH, di mana pada hari ini beliau akan mengadakan audiensi
bersama dengan panitia pelaksana Lomba Pergerakan Antarayon PMII Cabang Oku Timur. Bertempat di ruang audiensi Wakil Bupati Oku Timur, Senin 23 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dilangsungkan audiensi antara Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Oku Timur HM Adi Nugraha Purnayuda SH bersama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Oku Timur. Audiensi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan ketua terpilih bersama pengurus PMII Cabang Oku Timur hasil dari Konvercap ke-11 pada tanggal 25 Mei 2021 lalu. Wakil Bupati Oku Timur HM Adi Nugraha Purnayuda SH didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur Dr. Sopian Hadi dan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Oku Timur Wakil Bupati Oku Timur HM Adi Nugraha Purnayuda SH didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur Dr. Sopian Hadi dan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Oku Timur Haji Faisal menyambut baik kehadiran pengurus PMII Cabang Oku Timur. M. Mahzun Habibi, Ketua terpilih PMII Cabang Oku Timur, hadir bersama pengurus barunya, diantaranya M. Bayu Firdaus selaku Sekretaris 2, Dwi Heriansa selaku Bendahara 2, dan Ferry Irawan selaku Pengurus Rayon Cabang Oku Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ketua terpilih PMII Oku Timur M. Mahzun Habibi memperkenalkan diri dan anggotanya, dilanjutkan dengan penyampaian program-program PMII Cabang Oku Timur ke depannya. Ia juga menyampaikan program-program yang tentunya mendukung program pemerintah serta siap bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan Kabupaten Oku Timur. Selain itu, ia juga mohon arahan dari Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati agar kiranya program bisa berjalan efektif. Sementara itu, Wakil Bupati Oku Timur HM Adi Nugraha Purnayuda SH merespon baik apa yang disampaikan Ketua PMII Cabang Oku Timur bersama pengurusnya. Atas nama pemerintah Kabupaten Oku Timur, Wakil Bupati menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Oku Timur mengapresiasi niat baik PMII Cabang Oku Timur di bawah pimpinan M. Mahzun Habibi untuk bersinergi dengan pemerintah. Jika ada yang mau disampaikan, alangkah baiknya jika dimusyawarahkan dengan baik bersama pemerintah dengan mengesampingkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan satu sama lain. Duduk santai sambil ngopi membahas apa yang menjadi keluhan adalah lebih baik dan dapat menyelesaikan masalah serta menimbulkan solusi terbaik. Kalau kita duduk bareng, misalnya masalah tentang pendidikan, kami pendidikan kami dudukkan, kita ngobrol bareng, kesalahannya itu apa, itu lebih bagus daripada kamu ngomong ayo ke seluruh orang PMI turun kita ke jalan demo masalah apa, di situ tidak akan ada solusi. Ini kan kalian di organisasi diajari tentang politik, tapi dalam hal yang skopnya kecil, skop kampus, di situ tidak ada peraturan yang mengikat. Kalau kami secara pemerintahan, apalagi di daerah, itu ada peraturan yang mengikat dari pusat. Yang mau tidak mau harus kami jalankan walaupun dalam hati kecil kami tidak menerima. Ada hal-hal yang itu tidak bisa dibicarakan. Kita harus ngambil sikap seperti ada undang-undang ini yang membatasi kami untuk melakukan gebrakan-gebrakan. Saya Sri Agustati bersama kameramen Ferizal melaporkan dari ruang audiensi. 100,1 BKM FM Bersatu Kita Maju. Bupati Anang menyampaikan perubahan APBD disebabkan adanya penyesuaian target pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Perubahan juga dilakukan karena penggunaan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya atau silpa. Penyesuaian kebijakan yang berpedoman pada petunjuk teknis dari pemerintah pusat, serta dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Penyesuaian anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dan penyesuaian
Dalam Ranperda Perubahan APBD tahun 2021, target pendapatan daerah Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan sebesar 16,48%, yakni dari sekitar 1,2 triliun rupiah menjadi 1,4 triliun rupiah. Sedangkan belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar 27,96%, yakni dari sekitar 1,4 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Berdasarkan Ranperda Perubahan APBD tersebut terjadi defisit anggaran belanja daerah hingga 340 miliar rupiah. Defisit anggaran tersebut akan diakomodir menggunakan silpa tahun anggaran 2020 dan pinjaman daerah dari PT SMI melalui pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Alpi Syarin TV Tabalong melaporkan. Saudara, kalau tadi kita berada di Benteng Amsterdam, kali ini kita berpindah lokasi di gereja tertua di Provinsi Maluku, yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel ini merupakan salah satu dari sekian banyak bukti peninggalan sejarah yang berada di Maluku. Gereja ini terletak di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang berjarak sekitar 42 km dari pusat kota Ambon. Gereja ini dibangun pada tahun 1659 dan merupakan bangunan tertua di Provinsi Maluku. Bangunannya sendiri sudah pernah dipugar sehingga terlihat lebih cerah. Dindingnya terbuat dari kayu yang dicat putih dengan atap rumbia dan sebuah tiang lonceng yang menghiasi halamannya. Gereja ini sempat mengalami kerusakan akibat perang saudara yang terjadi di Provinsi Maluku pada tahun 1999. Gereja ini kembali dibangun dengan arsitektur dan bentuk yang sama setelah konflik mereda. Basudara, untuk mengunjungi gereja ini, Basudara tidak dipungut biaya sepasar pun. Namun, Basudara wajib mengisi buku tamu dan sebuah kotak persembahan sebagai bentuk solidaritas untuk membantu perawatan gereja ini. Dan perlu diketahui juga nih Kakak Gis, bahwa Gereja Immanuel ini juga merupakan salah satu cagar budaya Maluku. Betul Viani, gereja tua ini dilindungi oleh pemerintah. Baik Viani, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya berasal dari TV Tabalong. Berita terkait pastikan prokes diterapkan, Bupati Anang turun ke Pasar Kapar. Ya, selanjutnya masih dari TV Tabalong, berita terkait masa jabatan Sekda Tabalong diperpanjang hingga 2021. Berita selengkapnya ini dilaporkan langsung oleh reporter Munawarah. LPPL RSK FM Sumedang, berita terkait potensi ekonomi Sumedang perlu dukungan investasi multinasional, dilaporkan langsung oleh reporter Abinang Ferry. Bupati Tabalong Ana Syafiani bersama sejumlah Forkopimda dan instansi terkait melakukan operasi justisi pada 22 Agustus 2021. Operasi dibarengi dengan kegiatan bersepeda dari halaman pendopo bersinar Pembataan yang kemudian menuju Pasar Kapar, Kecamatan Murungpudak. Pasar Kapar ini sengaja dipilih sebagai sasaran operasi karena selain bertepatan saat hari pasar, aktivitas perdagangan di lokasi ini juga cukup tinggi, sehingga memerlukan pengawasan protokol kesehatan ketat. Operasi dilakukan dengan menyusuri lorong pasar dan mengimbau pedagang maupun pembeli agar patuh protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Dalam kesempatan ini, Bupati Anang juga membagikan masker pada pedagang. Camat Murungpudak Rahmatullah Putra Perdana mengatakan kesadaran masyarakat memiliki dan membawa masker sudah tinggi, namun masih banyak masyarakat yang belum menerapkan pemakaian masker dengan benar, seperti meletakkan di dagu maupun digantung di leher. Terkait kegiatan hari ini, untuk kesadaran masyarakat untuk membawa atau memiliki masker itu sudah meningkat, lumayan banyak lah. Kalau yang masih belum ini terkait masalah penggunaannya, kadang ada yang di dagu, ada yang diletakin di kantong, tapi alhamdulillah ini jauh sudah meningkat dibanding sebelumnya. Mungkin karena melihat keadaan yang saat ini kita sedang PPKM level 3, setiap hari yang terkonfirmasi positif mungkin bertambah, mungkin kesadaran masyarakat mungkin agak-agak takut juga kalian terkait masalah protokol kesehatan ini, makanya mungkin masyarakat ini sudah lumayan sadar terkait hal itu.
Bupati Tabalong juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker, tidak hanya di pasar, bahkan saat beraktivitas di luar rumah pun harus tetap diterapkan. Hal ini disampaikan kepada seluruh pedagang maupun pembeli yang ada di Pasar Kapar. Muhammad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Bupati Tabalong kembali mengukuhkan Abdul Muthalib Sangaji sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong pada 20 Agustus 2021 di Aula Tanjung Puri. Pengukuhan Abdul Muthalib Sangaji sebagai Sekda periode 2021 hingga 2023 ini merupakan perpanjangan karena masa jabatannya habis pada 20 Agustus ini. Perpanjangan ini merupakan perpanjangan kedua bagi Abdul Muthalib Sangaji sebagai Sekda Tabalong. Bupati Tabalong Anas Syafiani menegaskan perpanjangan posisi Sekda ini didasari karena kompetensi Abdul Muthalib Sangaji serta kemampuannya menjalankan tupoksi membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan SKPD. Pengukuhan dan pengambilan sumpah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan pimpinan tinggi Pratama itu jangka waktunya adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 sampai 2 tahun untuk 2 kali masa perpanjangan. Dan Pak Abdul Muthalib Sangaji sudah diperpanjang 1 kali sebelumnya dan hari ini diperpanjang lagi 1 kali. Nah, hadirin sekalian, perpanjangan ini karena kebutuhan organisasi. Salah satu pertimbangan saya dan Wakil Bupati adalah karena Saudara Haji Abdul Muthalib Sangaji kami nilai selain punya kompetensi tetapi juga punya kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai topoksi yang ada, membantu pimpinan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Abdul Muthalib Sangaji mengaku siap menjalankan tugasnya sebagai Sekda Pemkab Tabalong. Masa kerja Abdul Muthalib Sangaji sebagai ASN akan berakhir pada Februari 2023 karena memasuki masa pensiun. 2019 kalau tidak salah ya, sampai ke 2021 itu adalah perpanjangan kedua. Perpanjangan kedua itu masa perpanjangannya 2 tahun. Kemudian yang barusan berarti saya berakhir tanggal 20 Agustus itu adalah perpanjangan yang pertama ya, 2019 sampai dengan 2021 dan tepat pada hari ini. Dan kemudian saya dikukuhkan kembali sampai ke 2023 sampai batas usia pensiun. Itu adalah tanggal 1 Februari 2023. Dan tentu saja tadi Pak Bupati dalam pidatonya meminta supaya saya dalam jabatan jabatan Sekda tentu harus meningkatkan tugas-tugas sebagai Sekda dan tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan topoksi, ada kemudian ada juga penekanan yang terutama mengkoordinasikan seluruh SKPD untuk bisa merealisasikan atau mewujudkan visi dan misi yang sudah dibuat oleh Pak Bupati. Dalam kegiatan ini juga dipaparkan ukuran keberhasilan kinerja Sekretaris Daerah dinilai dari kemampuannya bekerja sesuai tupoksi, serta perannya membantu pimpinan daerah bekerja melayani masyarakat. Al-Munawarah TV Tabalong melaporkan. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan melakukan kunjungan ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta. Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Amim, Kepala Bapeda Tuti Ruswati, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindak Deni Tanrus beserta jajaran.
Kedatangan rombongan Wakil Bupati diterima langsung Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rahman didampingi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Ari Anindya, Asisten Deputi Bidang SDM Dewi Andriani, serta para tenaga ahli Deputi UKM. Kunjungan dilaksanakan dalam rangka diskusi penjajakan kerjasama terkait pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Sumedang. Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan menjelaskan secara makro berbagai potensi di Kabupaten Sumedang, mulai dari agrobisnis, pariwisata, sampai proyek strategis nasional seperti Waduk Jati Gede, Tol Cisumdawu yang bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut, Erwan mengatakan pengembangan potensi di Kabupaten Sumedang tersebut, khususnya koperasi dan UKM, saat ini memerlukan fasilitas dari pemerintah dan dukungan investasi multinasional agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Koperasi dan UKM, alhamdulillah diterima langsung oleh Pak Deputi Bidang UKM. Ya, kita tadi berdiskusi panjang lebar bagaimana potensi-potensi pengembangan di Kabupaten Sumedang, baik itu potensi pengembangan UKM itu sendiri maupun segi bisnisnya, dan juga potensi-potensi dari mulai agrobisnis sampai ke wisata. Insya Allah dari hasil diskusi tersebut kita tindak lanjuti ke depannya dari tim Pak Deputi, tim dari UKM ke Kementerian Koperasi dan UKM akan datang ke Sumedang meninjau langsung ke lapangan. Sementara itu, Deputi Bidang UKM pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Hanung Harimba Rahman menyambut baik kedatangan rombongan Bupati Sumedang yang menurutnya Sumedang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan dikerjasamakan antara pusat dengan daerah. UKM jumlahnya banyak, jadi tidak akan dikerjakan sendiri oleh pusat. Kemudian, agar program bisa beroperasi, modal pengembangan berbasis wilayah penting dilaksanakan. Intinya, kerjasama pusat dengan daerah penting sekali supaya lebih implementatif. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Wakil ini, saya pikir banyak potensi yang dalam Kabupaten Sumedang yang bisa dikembangkan. Dan memang saat ini itu kita perlu kerjasama yang intens antara pusat dan daerah. Karena ada pertama UKM itu kan jumlahnya banyak, jadi nggak akan bisa dikerjakan di pusat. Kemudian program-program itu supaya lebih lebih operasional, tentunya model-model pengembangan yang berbasis wilayah kerjasama dengan daerah itu jadi penting sekali supaya lebih implementatif. Jadi saya pikir kerjasama seperti ini itu sangat sangat penting ya untuk mengembangkan UMKM. Untuk masukannya Pak, khusus untuk produk-produk dan potensi Sumedang Pak, masukannya? Ya, tadi kalau saya lihat produknya banyak sekali ya, tapi nanti kita tentu akan fokus pada beberapa produk dulu, gitu ya, produk dulu yang memang sudah marketnya sudah ada, sudah cukup dikenal gitu ya. Terus juga pelaku usahanya banyak. Misalnya contoh tadi kalau produk pertanian kopi gitu ya, terus kemudian ubi cilembu gitu sudah dikenal. Nah nanti gimana kita bisa membuat supaya nilai tambahnya lebih banyak, masanya lebih luas, diferensiasi produknya juga lebih banyak. Terus kemudian juga tadi pariwisata ya Pak ya, pariwisata dan sebagainya itu mungkin area yang perlu kita kembangkan bersama. Demikian Abi Nang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan. Nah Viani, kalau sekarang kita sudah berada di Masjid Tua Wapauwe yang berlokasi di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu. Masjid Tua Wapauwe adalah masjid yang sangat bersejarah dan merupakan masjid tertua di Maluku. Umurnya mencapai 7 abad. Masjid ini dibangun pada tahun 1414 Masehi.
Masjid Tua Wapawe mulanya bernama Masjid Wawane karena dibangun di Gunung Wawane oleh Perdana Jamilu, keturunan Kesultanan Islam Jailolo dari Moloku Kieraha, Maluku Utara. Kedatangan Perdana Jamilu ke tanah itu untuk menyebarkan ajaran Islam pada 5 negeri di sekitar pegunungan Wawane, yakni Asen, Wawane, Atetu, Tehala, dan Nukuhali, yang sebelumnya sudah dibawa oleh mubalik dari negeri Arab. Benar, Viani. Masjid ini mengalami perpindahan tempat akibat gangguan dari Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah itu pada tahun 1580 setelah Portugis pada tahun 1512. Sebelumnya pecahnya Perang Wawane tahun 1634, Belanda sudah mengganggu kedamaian penduduk 5 kampung yang telah menganut ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Merasa tidak aman dengan ulah Belanda, Masjid Wawane dipindahkan pada tahun 1614 ke Kampung Tehala yang berjarak 6 km sebelah timur Wawane. Nah, Kak Gis, masjid ini berada di suatu daratan di mana banyak tumbuh pepohonan mangga hutan atau mangga berabu yang dalam bahasa Kaititu disebut wapa. Anehnya nih Kak Gis, jika ada daun dari pepohonan di sekitar tempat itu gugur, secara ajaib tak satu pun daun yang jatuh di atasnya. Itulah sebabnya masjid ini diganti namanya dengan sebutan Masjid Wapawe, artinya masjid yang didirikan di bawah pohon mangga berabu. Dan Masjid Tua Wapawe ini juga merupakan salah satu cagar budaya Maluku yang dilindungi oleh pemerintah daerah Maluku. Baik Kakak Heis, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya berasal dari LPPL Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Ya, dengan berita gentong pemandangan alam buatan warga binaan pemasyarakatan bernilai jutaan rupiah. Dilaporkan langsung oleh reporter Heri Kisyanto. LPPL Radio Irama FM Purworejo, berita terkait launching pengolahan donor plasma konvalesen PMI Kabupaten Purworejo sebagai terapi untuk pasien COVID-19 kategori berat. Dilaporkan langsung oleh reporter Rizky Amelia. Selanjutnya dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, berita terkait Provinsi Gorontalo berhasil meraih prestasi sebagai tim pengendali inflasi daerah terbaik tahun 2021 di kawasan Sulawesi, ya, di mana program NKRI Peduli memberi andil yang sangat besar terhadap prestasi tersebut karena dinilai oleh tim pengendali inflasi pusat telah mampu mendorong daya beli dan keterjangkauan harga bahan pangan oleh masyarakat. LPPL Radio FM Kebumen, berita terkait hari jadi ke-392 Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen bekerja lebih giat untuk Kebumen Semarak. Dilaporkan langsung oleh reporter Novita Sani Fajrin. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Rutan Kelas 2B Batang untuk melaporkan jalannya proses pembuatan pemandangan alam dari dalam. Kondisi pandemi telah mengubah banyak sisi kehidupan, apalagi dengan pembatasan sosial menyebabkan banyak orang terbatas aktivitasnya. Namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk tidak berkreasi dan terus berkarya. Seperti yang dilakukan oleh Budi, salah seorang warga binaan pemasyarakatan Rutan Batang yang membuat hasil karya indah berupa miniatur alam dalam sebuah gerabah. Pria bertato kelahiran Pekalongan 38 tahun lalu itu mengatakan inspirasi yang sering datang adalah tentang alam karena kecintaannya terhadap ciptaan Tuhan yang begitu indah. Saya pernah melihat di luar jadinya pas di dalam hutan kita cuma ngobrol sama bapak aja, terus ngobrol-ngobrol terus disosialisasikan di kampus, akhirnya saya buat di sini. Alhamdulillah. Sementara itu, Kepala Rutan Batang Rindra Wardana mendukung kreativitas yang dilakukan warga binaannya. Pihaknya semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasarana untuk WBP belajar dan berekspresi. Ngobrol dengan mereka ada keahlian. Mereka harus punya pemikiran yang positif untuk ya menggapai masa depan juga. Karena tentunya di sini mereka tempat sarana berlatih. Dengan harapan nanti setelah bebas, kemampuan ini sudah bisa mereka. Dua hasil karyanya itu kini dipajang di depan ruang kerja Kepala Rutan.
Bahkan dari kreativitasnya dapat menghasilkan pundi-pundi hingga jutaan rupiah. Demikian pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, proses pembuatan pemandangan alam dari dalam gentong. Dari Rutan Batang, Heri Kisyanto melaporkan. Pemerintah telah menetapkan bahwa salah satu terapi untuk pasien COVID-19 dengan kategori berat adalah terapi dengan donor plasma kovalesen, yaitu pemberian donor plasma dari penyintas COVID-19 kepada para pasien yang sedang dirawat inap di rumah sakit. Namun realitas menunjukkan jumlah permohonan plasma kovalesen tidak sebanding dengan stok yang tersedia. Jumlah calon pendonor penyintas COVID-19 masih sangat kecil jika dibanding perkiraan jumlah penyintas COVID-19 yang memiliki potensi untuk menjadi donor plasma konvalesen. Hal tersebut yang disampaikan oleh Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM dalam acara launching pengelolaan donor plasma kovalesen PMI Purworejo pada Senin 23 Agustus 2021. Acara yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Purworejo Hajah Yuli Hastuti SH, Asisten Administrasi dan Kesra Dr. Andes Pram Prasetyo Ahmad, dan Kepala OPD terkait. Bupati Purworejo Agus Bastian menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kinerja PMI Kabupaten Purworejo dan kinerjanya selama ini dalam penanganan dampak bencana pandemi COVID-19. Bupati juga menambahkan saat ini PMI Kabupaten Purworejo telah memiliki peralatan yang digunakan untuk melakukan pengelolaan plasma kovalesen, sehingga sudah dapat melakukan pengelolaan plasma konvalesen. Dilengkapi dengan keberadaan alat yang juga akan mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu program Gedor Lakon atau Gerakan Donor Plasma Konvalesen. Saat ini Kabupaten Purworejo, PMI Kabupaten Purworejo telah memiliki peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan plasma konvalesen, sehingga sudah dapat melakukan pengolahan plasma konvalesen, dan keberadaan alat ini juga akan dapat mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu program Gedor Lakon, Gerakan Donor Plasma Konvalesen. Bupati menghimbau kepada warga masyarakat yang pernah terpapar COVID-19 untuk berkenan datang secara sukarela ke PMI Kabupaten Purworejo guna menyumbangkan plasma konvalesen. Sementara itu, Hajah Yuli Hastuti SH selaku Ketua Pengurus PMI Kabupaten Purworejo menyampaikan, sampai dengan saat ini belum banyak pengelolaan donor darah plasma konvalesen di wilayah Jawa Tengah. Baru terdapat 6 PMI Kabupaten atau kota, sedangkan PMI Kabupaten Purworejo adalah yang ke-7. Acara dilanjutkan dengan peninjauan alat pengelolaan donor plasma konvalesen oleh Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Provinsi Gorontalo berhasil meraih prestasi sebagai tim pengendali inflasi daerah atau TPID terbaik tahun 2020 di kawasan Sulawesi. Program NKRI Peduli memberi andil besar terhadap prestasi tersebut karena dinilai oleh TPIP telah mampu mendorong daya beli dan keterjangkauan harga bahan pangan oleh masyarakat. Idris menjelaskan bakti sosial NKRI Peduli merupakan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo yang sudah dilaksanakan sejak awal periode pertama pemerintahan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim pada tahun 2012. Melalui Baksos NKRI Peduli, Pemprov Gorontalo menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan gratis, serta menggelar pasar murah bahan pangan. Di masa pandemi COVID-19, Baksos NKRI Peduli terus digelar di seluruh kabupaten kota untuk mendistribusikan bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP 3G. Telah diumumkan bahwa Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang terbaik di Sulawesi dalam hal mengendalikan inflasi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, memang pada 2020 pertumbuhan ekonomi kita sampai negatif 0,02%. Tetapi pada
triwulan 2 2021 itu sudah mencapai 3,46%. Tentunya ini sangat menggembirakan bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo ini. Dengan menggunakan bahasa Jawa dan pakaian adat khas Kebumen, upacara Hari Jadi ke-392 Kabupaten Kebumen berlangsung dengan penuh hikmat Sabtu 21 Agustus 2021. Upacara yang berlangsung di halaman pendopo rumah dinas Bupati Kebumen ini juga berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan membatasi jumlah peserta. Sementara jalannya upacara juga diikuti OPD di lingkungan Pemkab Kebumen, pemerintah desa serta satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen secara virtual. Bupati Kebumen Arief Sugianto menjadi pemimpin upacara. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen tahun ini mengambil tema sejahtera, mandiri, berakhlak. Tema ini selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, yakni mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah daerah terus melakukan inovasi-inovasi serta program unggulan. Membuat cara baru agar pekerjaan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan produktif. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga telah meraih beberapa prestasi, di antaranya opini wajar tanpa pengecualian yang ke-7 atas laporan hasil pemeriksaan LHP, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2020, juara 1 kategori Kabupaten atau Kota Pencipta Arsip Terbaik dari Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, Kabupaten Layak Anak KLA tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA, serta Kabupaten Kebumen masuk daftar 10 besar kabupaten dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE terbaik tahun 2020 tingkat nasional, dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan perihal lambang daerah. Menurutnya, lambang daerah mempunyai nilai-nilai sakral. Untuk itu harus dihormati, mengingat makna filosofis yang menjelaskan identitas masyarakat Kebumen dengan warna-warni budaya dan kearifan lokal. Peringatan Hari Jadi ke-392 Kabupaten Kebumen menjadi momentum untuk menjelaskan lagi sejarah yang ada. Untuk itu, Bupati meminta agar simbol-simbol yang ada di dalam lambang daerah untuk disesuaikan seperti semestinya. Di akhir amanatnya, Bupati mengajak semua elemen masyarakat di Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan semangat dan tekad mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upacara kali ini juga dihadiri Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, anggota Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto, serta beberapa pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Kebumen. Usai upacara juga diberikan beberapa bantuan, seperti bantuan sumur pompa Desa Rowokele senilai Rp29 juta, bantuan pembelian perahu untuk 3 nelayan sejumlah Rp45 juta, bantuan 15 pasang sambungan rumah untuk kaum duafa, penyerahan kendaraan roda 3 untuk pengelolaan sampah terbaik, bantuan sarpras budidaya ikan bagi rumah tangga miskin Kecamatan Karangsambung, bantuan hibah pembangunan atau rehabilitasi sarpras UPR bagi Pokdakan Kaya Minasari, Desa Bendungan Kecamatan Kuarasan, dan tali asih bagi tenaga kesehatan pejuang COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Genap 392 tahun Kabupaten Kebumen menunjukkan jati dirinya yang tentunya sudah banyak karya-kekaryaan untuk menuju Kabupaten Kebumen yang jauh lebih baik. Tentunya dengan visi misi Bupati sekarang ini untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Ini sejalan dengan penguatan terhadap pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita harus lebih kuat, kita harus lebih kompak, dan kita harus bersama-sama. Dan insya Allah ketika kekompakan dan kebersamaan ini, kita yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan kita bisa atasi dan ekonomi bisa bergerak untuk kembali. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.
Demikian Suara Nusantara edisi 118 produksi LPPL 3M Radio Maluku. Ragam informasi dari Sabang sampai Merauke telah kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mewakili tim yang bertugas dari LPPL 3M Radio Maluku mengucapkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Viani. Dan saya Gisbert. Satu suara berjuta telinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea Amato. Siapa mau lanjut? Satu. Harus video ya. Bapak Uwe. Bapak Uwe. Video. Oke, di belakang itu adalah stuntman. Oh salah, yang pegang payung. Indonesia, hai.